Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Selawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada Sang Habibullah, kekasih Allah, intannya kota Mekah dan mutiaranya kota Madinah, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati hadirin wal hadirat yang mendengarkan video kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama ana Alfia Washkuruli dari lokal PAIB semester 4. Pada kali ini, izinkan Alfia untuk menyampaikan siraman rohani dengan judul Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Secara etimologi, fastabiqul khairat merupakan artinya yaitu berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Anjuran ini tidak hanya ditujukan kepada kaum laki-laki saja, melainkan kepada kaum perempuan juga, alam dan sekitarnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tiap-tiap umat mempunyai kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti kamu sekalian akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat nantinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dengan begitu, maka sudah jelaslah bahwasannya berkompetensi dalam kebaikan merupakan salah satu hal yang paling utama dan sangat dianjurkan di dalam agama ajaran Islam ini. Adapun alasan-alasan mengapa kita harus melakukan kompetensi dalam hal kebaikan. Alasan pertama, melakukan dan menyebarkan kebaikan merupakan salah satu tugas pokok utama sebagai kita, insan di dunia.
Kita sebagai umat manusia sudah seharusnya bersegera dan melakukan cepat untuk melakukan hal-hal kebaikan guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alasan yang kedua yaitu usia manusia tidak terbatas. Sebagaimana yang kita ketahui, di antara kita manusia pastinya tidak mengetahui kapan kita akan hidup di dunia ini dan kapan akan kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, untuk mengisi hari-hari demi hari selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, nikmat kesehatan, nikmat nafas, nikmat kebaikan. Oleh sebab itu, marilah sama-sama untuk selalu berkompetensi dalam hal kebaikan guna meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jikalau seseorang yang tidak mempergunakan usianya dengan baik, dengan kata lain, tidak ada ingin bergiat untuk berkompetensi dalam kebaikan, maka hanya sengsaralah yang akan diterimanya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, manusia diperintahkan untuk selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan terhadap manusia dan alam sekitarnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tolong menolonglah kalian dalam jalan hal kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Untuk kita ketahui bahwasannya ada beberapa kriteria atau ciri orang-orang yang melakukan kompetensi dalam hal kebaikan. Yang pertama, memiliki niat yang ikhlas. Mengapa demikian? Karena seseorang yang memiliki niat yang ikhlas, maka akan terasa ringan baginya untuk melaksanakan hal-hal kebaikan. Meskipun itu dalam konteks ringan, sedang maupun berat, mereka yang melakukan hal kebaikan akan terasa ringan dan merasa senang dalam membuat kebaikan. Selain itu, orang ikhlas tidak akan bertambah semangatnya hanya karena mendapatkan pujian dan tidak akan melemah hanya karena mendapatkan celaan. Adanya pujian atau pencelaan tidak akan mempengaruhi semangatnya dalam melakukan hal kebaikan. Ciri yang kedua yaitu cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, seseorang yang memiliki antusias untuk melakukan kompetensi dalam hal kebaikan tentunya memiliki rasa cinta di dalam dirinya untuk melakukan hal-hal kebaikan. Mustahil rasanya jikalau tidak ada rasa cinta untuk melakukan kebaikan tersebut. Nah, dengan begitu, mulai dari sekarang tanamkanlah dalam diri kita untuk selalu berniat, untuk selalu memiliki antusias dan semangat yang tinggi untuk melakukan kompetensi dalam kebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Di samping cinta kepada kebaikan, kita juga mesti cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya, kita harus cinta kepada semua orang yang melakukan kebaikan. Mengapa demikian? Karena dengan kita cinta, dengan kita salut kepada orang yang melakukan kebaikan, maka akan tertanam di diri kita untuk selalu bersemangat, untuk selalu ikut serta dalam melaksanakan kebaikan. Mesti akan ada tersirat di dalam pemikiran kita, mengapa orang lain bisa melakukan seperti itu, mengapa kita tidak? Mengapa orang lain seperti itu melaksanakan kebaikan, kita tidak bisa? Dengan begitu, kita akan selalu termotivasi untuk selalu melaksanakan hal-hal kebaikan tersebut. Poin yang ketiga yaitu merasa beruntung bila melaksanakan kebaikan. Hadirin yang berbahagia, bagi seseorang yang cinta kepada kebaikan, tentunya akan merasa lebih senang, lebih nyaman melaksanakan kebaikan. Dan ia yakin bahwasanya setiap kebaikan apapun, sekecil kebaikan apapun yang ia lakukan, maka akan mendapatkan pahala dan keberuntungan untuk dirinya sendiri. Baik secara langsung Allah berikan maupun secara tidak langsung nanti di akhirat kelak nantinya. Yang keempat, merasa rugi baik bila meninggalkan hal-hal kebaikan. Apabila seseorang yang senang dalam melaksanakan kebaikan, maka ia akan
tidak senang atau merasa rugi bila tidak merasakan hal-hal kebaikan. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan kita hal-hal kebaikan, maka akan menjadi hal pahala atau sebagai nilai kebaikan untuk kita sendiri dan orang lain, dan bagi bermanfaat untuk kita sendiri dan orang lain. Dengan melakukan hal kebaikan, maka dengan demikian akan mengatakan kita kepada mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang poin yang kelima, ciri-ciri orang yang melakukan kompetensi kebaikan adalah meneladani generasi yang baik. Sebagaimana yang kita ketahui, perbuatan akan menjadi lebih baik jika seseorang melaksanakan secara kontinuitas atau berkelanjutan, berkesinambungan secara tidak terputus-putus. Oleh karena itu, lakukanlah kebaikan mulai dari sekarang meskipun tidak terbiasa, kita akan membiasakan dan akan terbiasa nantinya. Nah, ini yang paling penting Bapak teman-teman hadirin wal hadirat yang berbahagia. Adapun balasan Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan kompetensi kebaikan. Yang pertama, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan kenikmatan. Yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memperoleh rahmat Allah. Yang kelima, memperoleh surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mulai dari sejak sekarang untuk melaksanakan hal-hal kebaikan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, mendapatkan keberuntungan untuk kita diri sendiri dan orang lain. Kita juga harus membiasakan diri untuk menjadi orang-orang yang kita katakan dalam diri untuk selalu menjadi orang yang menebar kebaikan dan kebermanfaatan tanpa melihat apapun kondisi dan situasinya, dan tidak akan mengharapkan penilaian orang lain, tetapi kita mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin hanya itu siraman rohani yang dapat Alfia sampaikan. Mohon maaf terdapat kesalahan penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatannya. Semoga segala hal yang telah Alfia sampaikan tadi mendapat menjadi amal pahala bagi Alfia sendiri dan jadi amal pahala dan ibadah juga bagi teman-teman yang mendengarkannya. Billahi taufik wal hidayah. Nun wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.